Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab berbagai macam kebingungan adik-adik siswa dalam kegiatan mengasah kompetensi menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Sebelumnya saya akan menyampaikan kembali, dan Anda pun bisa menyaksikan dari rumah. Kompetensi dasar untuk masa pandemi COVID-19 ini sudah dipadatkan. Ini mestinya adalah KD 3.3, tapi pada masa pandemi ini hanya berada pada dipadatkan. Ini menjadi kompetensi dasar yang kedua. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi. Dengan mengamati kalimat kompetensi ini, ada dua target utama yang harus ditempuh dan harus diasah pada pembelajaran ini. Yang pertama menganalisis struktur, dan yang kedua menganalisis kebahasan. Untuk menganalisis struktur ini, karena ini adalah tahapan menganalisis, maka alur berpikir Anda itu ada 4 tingkatan. Yang pertama menyebutkan struktur atau mengidentifikasi struktur. Yang kedua menjelaskan yang struktur yang sudah pada bagian ini dijelaskan, macam-macam struktur itu, kemudian penerapan struktur seperti apa, dan inilah target kompetensi adalah menganalisis. Namanya menganalisis, jadi bukan hanya menjelaskan saja macam-macam struktur seperti kebanyakan yang saya lihat di video yang sudah dikirimkan, namun harus sampai pada titik menganalisis. Kalau namanya sudah menganalisis, berarti berhadapan dengan teks. Oke, ini ya. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan dulu contoh analisis yang sudah ada pada buku paket yang saya sudah kirimkan filenya melalui grup WA. Ini contohnya pada teks di atas. Ini teks yang di atas ini tentang pembangunan dan bencana lingkungan. Setelah dianalisis oleh penulis, diberikan contoh bahwa tesis adalah berada pada paragraf 1, dan biasanya berada pada paragraf 1, bisa saja sampai 2. Kenapa sampai demikian? Karena kita lihat bahwa tesis itu apa. Nah, ini tesis adalah bagian yang berfungsi memperkenalkan atau menyampaikan pendapat secara umum, pendapat penulis terhadap fenomena yang sedang dia soroti atau sedang dia jadikan acuan untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini ya biasanya di paragraf 1. Ini di contoh saya membuat 3 kolom. 3 kolom ini bermaksud, kalau pada contohnya 2 yang saya kirimkan ke Anda itu ada 3. Kenapa? Kolom ketiga adalah sebagai salah satu media saya untuk mengukur pemahaman Anda. Apa sudah benar Anda, bagaimana pemahaman Anda, bagaimana analisa Anda hingga mengatakan paragraf 1 ini adalah tesis. Oke, tesis ya sebagai acuan untuk menyatakan argumen. Karena tesis adalah pendapat secara umum, sedangkan masuk ke argumen dia sudah mulai menjelaskan satu-satu alasan. Dan jumlah paragrafnya lebih dari 1, ini seperti ini. Ini bisa saja argumen yang pertama atau alasan pertama untuk mendukung ini. Ini misalnya alasan yang kedua atau data-data yang kedua. Ini argumen itu bisa disertai oleh pendapat dan data. Misalnya ini data penerapan konsep pembangunan berkelanjutan saat ini jauh dari harapan. Ini pendapat. Alasan ini alasannya. Nah, ini alasan itu didukung oleh ini. Ini oleh penjelasannya. Alasan yang ketiga lagi ini dalam bentuk data. Berikut alasan berikut lagi data lagi untuk menguatkan argumennya yang ada di tesis ini. Kemudian ditegaskan oleh pendapat para ahli. Itu ditempatkan pada argumen yang terakhir. Setelah argumen terakhir, penulis pasti akan menegaskan kembali atau menyimpulkan pernyataan yang dikemukakan di sini didukung oleh alasan-alasan atau argumen-argumen yang disampaikan ke dalam beberapa paragraf. Baik, masuk ke tugas
Petugas kalian saya berikan teks yang berjudul upaya melestarikan lingkungan. Upaya melestarikan lingkungan ini pada halaman 72. Halaman 72 itu kalau di buku ini ya, ini di buku guru. Kalian lihat di buku siswa halaman berapa? Nah, ini berarti kalian mengisinya di sini. Kita lihat yang ini. Ini saya sudah berikan contoh. Ini. Misalnya saya mengambil paragraf 1 dari sini. Paragraf 1 dari sini, atau bisa jadi sampai paragraf 2 adalah tesis. Copy paste atau tulis ulang di buku itu di sini. Nah, bagian yang ini alasannya. Kenapa kalian mengatakan bahwa paragraf ini adalah tesis? Nah, jelaskan dasar pemikiran Anda. Sebagai acuan untuk menjelaskan alasan Anda, lihat tesis itu mestinya berisi apa. Seperti contoh ya, saya menggoogling di sini bahwa tesis itu berisi tentang berfungsi memperkenalkan topik sekaligus memaparkan pendapat umum penulis terhadap sesuatu yang dia soroti, sesuatu yang dia komentari. Nah, di kalian kalimat alasan kalian sehubungkan dengan itu, dengan ini, mana ya? Dengan ini, taruh di situ. Nah, ambil DP kalimat inti di sini. Oke, taruh di sini tentang apa? Yang berikut tahapan argumentasi, ada beberapa paragraf. Menurut Anda sampaikan, misalnya melalui video ya. Melalui video Anda mengatakan bahwa ada beberapa alasan yang mendukung atau argumen yang mendukung pernyataan penulis dalam tesis yang terdapat pada paragraf berapa, misalnya pada paragraf 2, pada paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Setelah Anda sudah kemukakan seperti itu, berarti Anda harus copy paste ke sini yang alasan-alasan itu, semua paragraf yang bernuansa ini. Kemudian di sini letakkan alasannya. Misalnya ini paragraf 2 atau paragraf 3. Nah, karena paragraf ini menyampaikan menguatkan alasan penulis yang menyatakan bahwa misalnya permasalahan seputar lingkungan itu. Ini hanya sebagai pengantar saja. Ini kan upaya. Berarti mana upaya yang mendukung, penjelasan yang mendukung terhadap upaya, taruh di sini. Alasannya apa? Karena apa? Taruh di bagian kolom ketiga ini ya. Ambil kalimatnya di sini. Saya tidak bisa sebutkan karena ini adalah tugas Anda yang hanya saja saya luruskan di pemahaman Anda ini. Dan jangan dulu mengisi kolom di bawah ini, jangan dulu mengisi kolom yang ini. Ini nanti akan dikerjakan pada beberapa pertemuan, bukan satu kali pertemuan malah. Ini bisa jadi ini satu kali pertemuan, ini satu kali pertemuan. Jadi jangan habiskan sekaligus. Jangan sampai kalian belum memasukkan tugas analisis struktur hanya karena mengejar yang belum waktunya dikerjakan. Nah, seperti itu. Cuma intinya argumen ini ya. Jelaskan lagi ini kenapa paragraf ini. Copy paste saja. Untuk kolom 2 hanya menunggu pastean kalian atau salinan kalian dari sini, ini, atau dari sini. Atau boleh kalian menurut kalian ini adalah alasan pertama, atau mungkin juga ini alasan kedua. Nah, tetapi jangan abaikan menjelaskan. Misalnya ini alasan pertama, upaya. Jelaskan inti-inti lo kalimat di sini, kalimat utamanya. Jelaskan di sebelah di sini. Paragraf misalnya ke berapa, ke 5, ke 6. Jelaskan bagian paragraf ini menguraikan atau merinci data yang mendukung pendapat penulis tentang upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang tertulis di dalam teks yang sedang dianalisis. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti itu. Selamat bekerja. Jangan lupa ini, jangan dulu korek-korek tabel-tabel yang lain. Jangan dulu